Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah buat kita semua dengan judul Dipulihkan Kembali Menjadi Anak Bapa. Yang terambil dalam Injil Lukas pasal 15 mulai ayatnya yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita mengikuti perumpamaan dari hal seorang anak yang hilang tadi, saudara, adalah gambaran gereja Tuhan yang kehilangan jati diri, kehilangan pegangan hidup sebagai anak Tuhan. Dia diawali dengan hidup dengan berkelimpahan berkat karena dia bersama dengan Bapa di surga. Tapi lambat laun karena pengaruh tarikan daripada kesenangan dunia, saudara, dia tahu bahwa dia adalah bagian dari anak ahli waris, saudara. Tahukah kita bahwa si anak yang bungsu ini, dia momen yang penting, dia menggunakan waktu itu untuk meminta haknya kepada Bapa. Dan Alkitab berkata bahwa ketika dia meminta warisannya, saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-12 tadi, langsung mendapatkan respon atau jawaban dari bapaknya. Bapak membagi harta warisan di antara mereka. Sehingga saat dia meminta warisan langsung diberikan oleh ayahnya di antara kedua putra itu. Saat itu baik si bungsu maupun si sulung, mereka, saudaraku, telah mendapat warisan. Kita tahu bersama gambaran daripada si bungsu adalah gambaran orang-orang percaya yang diawali dengan hidup memahami dan mengerti kehendak Bapa karena dia melekat kepada Bapa. Tapi berbagai tekanan, berbagai tarikan dunia, berbagai godaan dunia, saudaraku, terbelisik dalam hatinya dan pikirannya. Momen itu dimanfaatkannya untuk membujuk bapaknya. Dan bapak menyerahkan harta warisan itu kepada si bungsu. Dan dengan demikian juga si sulung juga mendapat bagian warisan itu, bukan? Kita tahu bersama si bungsu ini saat dia meminta bagiannya langsung diberikan oleh ayahnya. Ketika dia mendapatkan bagian harta warisan, dia meninggalkan bapaknya, bersama meninggalkan bapaknya dan keluarganya. Dia pergi ke kota, melancong ke kota, bahkan berfoya-foya di sana. Dan memang sangat miris sekali, saudaraku. Alkitab berkata bahwa sekali peristiwa saat dia berada di kota, terjadilah kelaparan. Dan dengan demikian dia juga ingin merasakan betapa sulit dan sukarnya dia hidup. Karena apa?
Harta yang dia peroleh dari ayahnya telah ludes karena dia hidup berfoya-foya dengan sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kembali lihat di dalam firman Allah, bagaimana Tuhan memulihkan kondisi dan keadaan si anak bungsu ini. Sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18 dikatakan, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita kembali kepada kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang tadi. Bagaimana Yesus memulihkan keadaan anak yang hilang itu, saudaraku, untuk kembali menjadi anak Bapa. Mungkin saudara bertanya, dia tetap anak Bapa ketika dia menyalahgunakan wewenang yang diberikan Bapa kepadanya, otomatis, saudaraku, saat dia menyadari dia terhapus menjadi seorang anak Bapa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang Maha Besar itu. Di dalam Matius 20 ayat Matius 20 ayat dan ke-28 dikatakan di sana, melalui pengorbanan Kristus, saudara dan saya telah menjadi anak-anak Bapa yang Maha Tinggi itu. Mengapa? Karena kita telah ditebus dan diubahkan menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Roma, suratan Paulus kepada sidang di Roma, dalam Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam kisah anak yang hilang, saudaraku, apa yang terjadi? Bapa yang kekal itu menutupi kekurangan anaknya yang hilang tadi. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 15 tadi, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23, sangat miris, bukan? Ketika dia habis berfoya-foya, harta yang dia bawa, dia berfoya-foya di kota dan dia mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Dia boleh dengan solusi supaya bisa dia hidup di kota, dia kembali menjadi budak.
Dia mengabdi kepada Tuhan yang memiliki ternak babi yang banyak. Dia mengembalakan ternak itu. Dia menjaga ternak babi itu. Bahkan tempo waktu dikatakan oleh kitab suci saat dia lapar, dia hampir makan ampas dari makanan babi tadi. Betapa sadarnya dia bahwa dia ingat bahwa waktu dia bersama dengan Bapa, dia hidup dengan kemewahan, dia hidup dengan kelimpahan. Syukur kepada Allah yang tak terkatakan itu. Dia menyadari kesalahannya yang sangat fatal. Saudara, Bapa yang maha baik itu menutupi kelemahan anaknya. Kita tahu anaknya jadi anak yang memberontak, bahkan tersesat jalan. Tetapi dia mendapatkan kembali haknya, saudara. Karena apa? Dia menyadari kesalahannya. Dia kembali kepada Bapa. Dia menyadari dia kembali bukan lagi anak Bapa sebagaimana awalnya dia bebas bersama dengan anak Bapa. Karena dia telah kehilangan hak waris. Kita tahu bersama ada 3 item yang dihadiahi oleh Bapa yang kekal itu kepada anak tadi, anak yang sebenarnya anak durhaka tadi, anak yang berontak terhadap orang tua. Tapi karena dia menyadari hidupnya, dia melanggar firman Tuhan. Dia melanggar perintah Bapa. Dia sadar dan dia kembali. Tuhan memulihkan keadaan. 3 item tadi diberikan oleh Bapa dalam hidupnya, dalam hal bagaimana Bapa yang maha baik itu merindukan sang buah hatinya untuk kembali ke pangkuannya. Bapaknya menghadiahi 3 item. Yang pertama adalah jubah. Dalam Kejadian pasal 3:21 kita tahu bersama kehidupan manusia dari zaman perjanjian lama sampai di zaman anugerah, alamatnya adalah neraka. Karena telah berdosa terhadap Bapa yang kekal. Tetapi beberapa jam kemudian atau beberapa waktu kemudian Bapa kembali berbaik hati kepada manusia pertama itulah Adam. Sehingga dia memulihkan keadaan Adam. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia memberikan jubah kekekalan kepada Adam yang sudah berdosa. Dalam Kejadian 3 yang ke-20-21. Itu melambangkan penerimaan kembali oleh Bapa. Dipulihkan menjadi anak Bapa, saudara. Kalau kita melihat dalam Sakaria 3 yang ke-4, anak telah berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan. Dia mendapatkan jubah kekekalan. Bahkan sebelum dia mendapatkan jubah, dengan inisiatif Bapa, karena Bapa mengasihi putranya, Bapa mengasihi anaknya, dia berinisiatif mencari dan menyelamatkan anaknya yang hilang.
Dia dipulihkan menjadi anak Bapa. Item yang kedua, atau berkat yang kedua, yang diperoleh oleh anak tadi, anak yang awalnya durhaka, tapi dia menyadari hidupnya, dia kembali kepada Bapa. Selagi pintu anugerah Allah berlaku, saudaraku, dia mendapatkan cincin. Berkat yang kedua, cincin. Cincin ini melambangkan kuasa yang diberikan Bapa kepada mereka yang taat kepadanya. Sebagaimana dialami oleh seorang Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 42. Dia menjaga. Saat dia dipulihkan, dia menjaga kesucian hidupnya. Identitas dirinya dia jaga, dia rawat. Karena itu dia mendapatkan cincin. Meterai dari Allah. Luar biasa. Kepercayaan dari Bapa. Berkat yang ketiga atau item yang ketiga, sepatu. Itu bicara melambangkan kerelaan dalam memberitakan Injil Kristus. Bagaimana Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Si anak yang hilang tadi. Gambaran gereja yang berdosa. Umat-umat Allah yang berdosa. Tapi menyadari hidup selagi pintu rahmat Allah masih terbuka. Saudaraku, saat dia kembali, Bapa yang kekal itu menyambutnya dengan gembira. Karena tidak heran, dia mendapatkan 3 berkat. Saudaraku, baik itu jubah kekekalan, jubah kemuliaan, yang kedua cincin, melambangkan kebesaran, kepercayaan Allah, pengikat antara Bapa dengan anak, dengan umat Allah yang menyadari hidup dan kembali kepada Bapa. Dan yang ketiga tadi sepatu, melambangkan kerelaan dalam mengerjakan selamat melalui pemberitaan Injil Kristus. Ketiganya adalah lambang dari pemulihan kembali menjadi anak, saudara. Menjadi anak Bapa. Kalau kita bayangkan, anak yang pulang kepada bapaknya, yang tadinya telah menjadi budak. Mengapa dikatakan dia kembali menjadi anak budak? Karena dia pemberi makan babi. Bahkan makan dari ampas, hampir-hampir dia makan dari ampas babi itu. Dan sekarang kembali menjadi anak Bapa dan berhak untuk menjadi waris. Luar biasa. Padahal anak ini sudah merasa tidak pantas menjadi anak Bapa. Dan kembali dan siap menjadi pelayan Bapa. Luar biasa. Karena sudah berdosa. Yakni melakukan pelanggaran. Menghabiskan hartanya untuk berpelesir dengan teman-temannya. Dia menikmati kesenangan dunia. Tahukah kita apa itu kesenangan dunia? Kesenangan dunia adalah segala sistem nilai yang menentang Allah, yang menggiurkan, menentang Allah. Itulah duniawi. Karena itu, Paulus mengingatkan dalam Galatia, pasal 5 ayat 19-21. 15 butir penghambat untuk orang tidak diselamatkan oleh Tuhan adalah keinginan daging. Luar biasa. Si anak yang bungsu tadi,
Dia senang berpelesir. Namun saudara, apa yang terjadi? Bapaknya mengampuni kesalahan, serta tidak memperlakukannya sebagai pegawai sebagaimana dia minta. Saat dia kembali, dia menyadari dia tidak berhak lagi menyandang anak bapa, sehingga dia meminta, jadikan aku sebagai pegawai bapa. Bapak ingin untuk mengembalikan hubungan baik dengan anaknya. Itulah Bapa kita, potret kehidupan Bapa kita yang kekal itu. Bapa kita yang di surga itu mempunyai perasaan yang sama terhadap kita masing-masing umat-umat Allah. Luar biasa. Kita lemah, ketika kita lemah, dia ikut merasakan apa yang sedang kita alami. Ketika kita sulit, dia juga ikut merasakan. Ketika kita susah, ketika kita menghadapi berbagai cobaan hidup, ujian hidup, dia juga ikut merasakan sebagai seorang Bapa yang baik itu. Luar biasa. Detak jantung yang dialami oleh anak-anak yang mengalami kesulitan pun dirasakan oleh Bapa kekal. Luar biasa. Dengan mendapatkan keselamatan, kedudukan kita dikembalikan di hadapan Bapa. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat inti di atas, aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Allah yang berkuasa itu. Saudaraku, tidak peduli berapa banyak dosa yang kita telah lakukan, kita akan tetap menjadi anak Bapa. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang memisahkan kita dari kasih Bapa. Selagi pintu anugerahnya berlaku, asal kita menyadari dan kita kembali menyadari kesalahan dan sadar betul, selagi pintu rahmatnya masih berlaku, Bapa yang kekal itu welcome menerima kita. Kita berkata, dia memeluk kita erat-erat dan memberikan, bahkan menghadiahi kita 3 berkat tadi, 3 item tadi. Luar biasa. Saudaraku, tahukah kita juga bahwa kematian Kristus telah menghubungkan kita kembali dengan Bapa yang besar itu, yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Kematian Kristus telah menghubungkan kita kembali dengan Bapa yang baik itu. Kasih-Nya yang luar biasa besar daripada dosa yang kita lakukan. Orang mungkin bertanya, di mana ayatnya? Ada dalam firman Allah. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, jauh sebelum kita dipulihkan oleh Bapa kekal itu, dia telah datang dengan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Dia berkorban buat kita melalui kematian Kristus di salib, di Golgota itu. Luar biasa. Karena itu kita harus kembali kepada Bapa. Kita harus datang kepadanya hingga hubungan itu dapat dipulihkan, saudaraku. Dengan demikian kita akan kembali mendapatkan damai, sejahtera yang sempurna, sukacita atas kehadirannya
dalam kehidupan kita dan senantiasa berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, maukah kita dipulihkan oleh Bapa kekal itu? Kita berkata, aku terlalu jauh, sudah menjadi anak yang durhaka kepada Bapa kita. Selagi pintu rahmat itu masih berlaku, saudaraku, datanglah. Tuhan akan menyambut kita. Bapa yang kekal yang baik itu menyambut kita, memeluk kita, saudaraku, mengubah kondisi dan keadaan. Demikian kebenaran firman Allah yang kami bagikan buat kita pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah representasi daripada Bapa yang baik bagi Bapa-Bapa yang ada dalam dunia. Engkau tidak mengingat kesalahan anak-anakmu ketika anak-anakmu itu kembali sadar. Pintu rahmat Allah terbuka. Engkau dengan cinta dan kasih sayang menyambut anak-anak yang memberontak tadi. Diubah oleh Tuhan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami tidak beda dengan anak yang hilang tadi. Sebagai gereja Tuhan, banyak kali kami melanggar titah Tuhan. Karena itu, biar kiranya melalui firman dan kebenaran firman Allah ini, kami umat-umat Allah boleh membuka hati kami untuk menerima kembali. Dipulihkan oleh firman dan kuasa Tuhan. Identitas kembali kami raih menjadi anak Bapa. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Allah yang telah kami bagikan pada pagi hari. Setiap orang yang mendengar, setiap umat-umat Allah yang mendengar firman dan nasihat Tuhan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, Sang Bapa yang kekal itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari. Haleluya.